Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, Pesta Santo Matias Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15, ayat 9 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini syarat dengan kosakata yang berhubungan dengan gagasan kasih. Saling mengasihi, tinggal dalam kasih, memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Baik diingat, petikan ini diangkat dari bagian Injil Yohanes yang menyampaikan pengajaran Yesus kepada para murid selama perjamuan malam terakhir. Para murid perlu belajar hidup terus tanpa kesertaan Yesus seperti biasa. Mereka diajarnya membangun kebersamaan dalam wujud lain. Dengan tujuan itulah kiranya diberikan pesan-pesan mengenai saling mengasihi dan sepenanggungan. Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata Yesus yang disampaikan penginjil Yohanes dalam warta Injil hari ini adalah bagian dari pesan-pesan yang diucapkannya pada sebuah kesempatan khusus, yakni perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Pada awal perjamuan, Yesus menyebutkan salah seorang dari mereka akan menyerahkannya. Yudas, kerasukan iblis, justru pada saat Yesus memberinya roti yang sudah dicelupkan, artinya makanan yang siap untuk disantap yang diberikan oleh tuan rumah kepada orang yang diundangnya. Sampai saat itu, Yesus masih menganggap Yudas orang sendiri, termasuk keluarga, diajak makan bersama. Tapi justru pada saat itulah kekuatan gelap yang melawan Yesus membadan dalam diri seorang manusia. Dan bukan sembarang orang, melainkan orang yang amat dekat dengannya, yakni Yudas Iskariot. Saudara-saudara yang terkasih, pengajaran Yesus kepada para murid selama perjamuan terakhir itu menurut Yohanes disampaikan setelah Yudas pergi. Keterangan ini amat penting, sebab Yudas yang sudah kerasukan iblis itu tidak lagi ada di situ ketika Yesus mengajar mengapa para murid hendaknya saling mengasihi. Dengan perginya Yudas dari kelompok itu, hendak dikatakan bahwa waktu itu kekuatan jahat tidak hadir mengancam kelompok tadi. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes hendak menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan gelap itu bisa juga memakai cara-cara yang dipakai Allah sendiri. Satu-satunya cara untuk bertahan ialah saling menopang dengan saling berbagi ingatan mengenai kabar gembira yang dibawakan sang guru mereka. Jangan ada yang satu merasa lebih besar dari yang lain, apalagi
saling merahasiakan pengetahuan dan ingatan. Inilah saling mengasihi dalam arti yang paling dasar. Saudara-saudara yang terkasih, awal dan akhir warta ini berbicara mengenai kasih antara Yesus dan Bapanya yang menumbuhkan kasih antara Yesus dengan para murid. Di akhir petikan ini kita mendengar Yesus berkata, "Kuperintahkan kepadamu, hendaknya kalian mengasihi satu sama lain." Begitulah terjemahan harafiahnya. Terasa ditekankan bagian yang mengharapkan agar para murid saling mengasihi. Tujuan saling mengasihi di situ ialah membangun komunitas para murid sehingga tiap orang mendapat ruang hidup yang layak. Saudara-saudara yang terkasih, warta hari ini aku memberi kalian sebuah perintah baru, yaitu hendaknya kalian saling mengasihi. Kemudian dijelaskan mengapa sewajarnya lah begitu, yakni sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu hendaknya kalian saling mengasihi. Sikap saling mengasihi itu tumbuh dari perhatian besar dari Yesus bagi para murid. Inilah yang disebut sebagai perintah baru di situ. Mengapa disebut baru, saudara-saudara yang terkasih? Jelas bukan karena semua perintah lain tak berfaedah atau tidak berguna lagi. Bukan juga karena orang belum tahu, melainkan dalam arti yang mesti dihidupi dengan cara yang segar, yang tidak kaku, bukan secara rutin belaka, secara wajib belaka. Dan bila mereka berhasil, maka dengan kehidupan mereka itu, orang banyak akan tahu bahwa mereka tetap menjadi murid-muridnya. Orang banyak akan melihat bahwa perilaku serta tindakan-tindakan para murid menghadirkan kembali Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, hidup mereka menjadi kesaksian. Dalam arti inilah dapat lebih dipahami yang dimaksud saling mengasihi dalam warta yang kita dengarkan hari ini. Bahkan bisa dikatakan yang dimaksud ialah kekuatan-kekuatan yang tumbuh dari hubungan batin dengan Sang Guru sendiri. Demikianlah tindakan para murid tidak bersumber dari diri dan kemauan mereka sendiri. Tindakan mereka justru dijiwai oleh kehadiran guru mereka dalam diri mereka. Maju selangkah lebih dalam, Yesus sendiri menjelaskan dari mana kekuatan-kekuatan tadi berasal. Pada awal warta ini disebutkan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kekuatan mengasihi itu bersumber pada Yang Maha Kuasa sendiri dan yang menjadi nyata dalam kehidupan Yesus dan dihayatinya bersama para muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana saling mengasihi itu dapat dibahasakan bagi orang sekarang. Boleh jadi gagasan sepenanggungan atau solidaritas bisa membantu. Bila ada solidaritas, orang mulai mudah saling percaya. Dan bila orang mulai makin saling percaya, hubungan-hubungan selanjutnya bisa terbangun. Juga kesulitan pun menjadi perkara yang tidak lagi membuat putus asa. Inilah bagian pengetahuan terakhir yang diturunkan Yesus Sang Guru kepada murid-muridnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan dan Allah kami, terima kasih atas hidup-Mu yang telah menampakkan kasih Bapa kepada kami melalui perkataan dan perbuatan-Mu kepada kami, orang berdosa ini. Semoga kami dapat bersaksi atas kasih-Mu kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.